manusia. Nah, sistem penglihatan pada manusia ini sering kita kenal sebagai mata. Nah, mata pada manusia dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, aksesoris mata, dan yang kedua itu bagian-bagian pada mata tersebut. Nah, aksesoris mata terdiri dari alis mata. Alis mata berfungsi untuk mencegah air keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kemudian ada kelenjar lakrimal. Kelenjar lakrimal itu berfungsi untuk menyimpan cairan air mata. Kemudian ada kelopak mata. Kelopak mata terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelopak mata bagian atas dan juga kelopak mata bagian bawah, yang berfungsi untuk menutup mata. Kemudian yang terakhir itu ada bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di udara agar tidak masuk ke dalam mata, dan juga berfungsi untuk menyaring cahaya agar masuk ke dalam mata. Kemudian kita akan masuk pada bagian-bagian mata. Nah, bagian mata itu disusun oleh 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan luar yang terdiri dari kornea dan juga sklera. Kemudian ada bagian tengah yang terdiri dari iris, pupil, dan juga lensa dan badan koroid. Nah, yang terakhir itu ada bagian paling dalam dari mata yang terdiri dari retina. Bagian terluar pada mata itu ada kornea. Kornea berbentuk kubah yang berwarna transparan. Di dalam kornea tidak terdapat pembuluh darah. Namun, kornea memiliki humor aqueous yang berupa cairan untuk menutrisi bagian dari kornea. Nah, lapisan kornea terdiri dari epitel kornea, lapisan Bowman, ada stroma kornea, lapisan descendant, dan juga epitel kornea. Pada kornea terdapat 3 saraf, yaitu saraf ciliaris anterior, yang kedua saraf trigeminus, dan yang ketiga saraf maxillaris. Nah, kemudian fungsi dari kornea ini adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata dan akan diteruskan ke bagian mata yang selanjutnya. Kemudian ada sklera. Sklera adalah lapisan yang berwarna putih yang mendominasi bagian terluar pada mata. Sklera terbagi menjadi 3, yaitu sklera, episklera, dan juga lamina fusca. Nah, sklera ini memiliki selaput bening yang dinamakan konjungtiva. Nah, konjungtiva ini berfungsi untuk melindungi bagian dari sklera. Nah, kemudian sklera berfungsi untuk menjaga bentuk dan struktur dari bagian-bagian mata. Nah, lapisan tengah mata ada pupil. Pupil adalah lingkaran berwarna hitam yang berada pada bola mata. Nah, pupil berfungsi untuk meneruskan atau memfokuskan cahaya yang akan diteruskan dan dimasukkan ke dalam lensa. Kemudian ada iris. Iris terletak di belakang pupil. Iris adalah bagian berwarna yang terletak di bola mata. Iris berfungsi untuk memberikan pigmen atau warna di bola mata. Dan iris juga berfungsi untuk melebarkan dan menyempitkan pupil. Ketika cahaya yang terang masuk melalui pupil, maka iris akan melebar. Kemudian pupil ini akan mengecil, sehingga cahaya yang masuk ke dalam pupil akan terkontrol dan tidak terlalu banyak. Lalu ada lensa. Lensa berwarna transparan. Lensa berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya ke dalam retina. Dalam lensa terdapat beberapa cairan, yaitu ada glukosa, protein, humor aqueous, dan juga terdapat 65% mineral. Namun di dalam lensa sangat minim akan oksigen. Kemudian fungsi dari lensa ini adalah untuk mengumpulkan dan menfokuskan cahaya menuju retina. Lensa digantung oleh suatu otot yang bernama suspensory ligamentum. Ini adalah badan koroid. 5/6 dari lapisan tengah terdiri dari badan koroid. Nah, di badan koroid ini terdapat pembuluh darah. Badan koroid berfungsi untuk mensuplai oksigen dan juga nutrisi ke bagian mata yang lainnya. Nah, badan koroid ini umumnya berwarna hitam ataupun kecoklatan yang berfungsi agar cahaya yang masuk tidak terpantulkan kembali. Retina merupakan lapisan dalam atau bagian belakang pada mata. Di dalam retina terdapat pembuluh darah. Arteri yang memperdarahi retina adalah arteri optalmika. Retina terbagi menjadi 2, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut ini sering kita sebut sebagai reseptor warna yang berfungsi untuk membedakan terang dan juga warna.
Saraf pada bagian mata disebut dengan saraf optikus, merupakan saraf kranial yang kedua. Terdapat 4 otot atau muskulus yang menggerakkan bola mata. Yang pertama adalah ada otot rectus superior dan juga rectus inferior, lalu ada rectus lateral dan juga ada rectus lateral, dan juga terdapat 2 otot oblik. Yang pertama oblik superior dan juga oblik inferior. Otot-otot tersebut juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ada oblik superior, berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke sisi bagian luar. Lalu ada oblik inferior. Oblik inferior berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke sisi bagian dalam. Kemudian ada rectus superior. Rectus superior berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah atas. Kemudian ada rectus inferior. Rectus inferior berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke sisi bagian bawah. Dan yang ketiga ada rectus lateral. Rectus lateral berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bagian luar. Kemudian yang terakhir ada rectus medial. Rectus medial berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bagian dalam. Demikianlah anatomi fisiologi sistem penglihatan. Sekian dan terima kasih.